Ya, kita lanjutkan. Oke, kita lanjutkan ya untuk berikutnya di penyakit dengan atau penyakit pada gangguan pencernaan ya, pada saluran cerna bagian kedua ya. Tadi kita sampai di mana tadi? Ah, ini dia, menghitung output urin normal. Ya, jadi kayak kamu nih sekarang kan normal nih. Coba iseng-iseng aja. Misalnya ada yang mau nampung si siapa si siapalah terserah si Excel, si Chris atau siapa. Kamu kencing, kamu tampung 6 jam itu berapa? Sesuai nggak? Ya, sesuai nggak 6 jam itu berapa? Kalau misal 6 jam kurang dari 210 ya berarti kamu kurang minum. Ya, hati-hati, jangan jangan meremehkan air. Ya, karena kamu tuh isinya tuh air, badan kamu tuh isinya air. Jadi air itu penting buat badan kamu. Ya, buat semuanya, buat organ, buat metabolisme, buat apa air tuh penting. Nggak ada air ya, silakan. Ya, ini udah belum tadi di screenshot? Di screenshot nih, siapa yang bagiannya tadi screenshot? Hah? Siap dok, screenshot. Ya, Siap dok, sudah saya screenshot, tinggal saya kirim. mana? Oke, berikutnya, belum kirim, cepetan. Saya mau pindah nih. Oke, ya. Eh, taruh. Kok lama amat, Glenn? Lalu berikutnya adalah penata laksanaan gawat abdomen. Penata laksanaan gawat abdomen. Ya, jadi kalau sudah ada gawat abdomen itu yang ini nih. Nih, semua yang ini kamu perhatikan. Ya, ini kamu perhatikan. Coba. Ya. Nah, penata laksanaannya itu ini. Cari saran medis. Udah pasti itu kamu harus maksudnya kamu tuh harus konsultasi sama dokter, ya. Cari saran medis yang artinya kamu harus konsultasi dengan dokter. Lalu diistirahatkan. Orangnya diistirahat. Jangan berikan apa-apa kecuali minum dan cairan infus. Minum mungkin boleh, makanan tidak boleh. Kenapa? Kemungkinan orang ini akan dirujuk dan dilakukan operasi. Sekali lagi ya, jangan kasih makan karena kemungkinan orang ini akan dirujuk untuk dilakukan operasi. Ya. Kalau ada rasa sakit, kasih morfin 10 sampai 15 miligram intramuskular. Ya, 10 sampai 15 miligram intramuskular. Intramuskular itu artinya disuntik lewat otot. Intra itu melalui, muskular itu otot. Lewat otot biasanya ini otot lengan ataupun otot pantat ya, gluteus atau deltoid. Deltoid otot lengan atas itu namanya deltoid. Kalau pantat itu namanya gluteus ya. Sudah karena ini kemungkinan ada kebocoran dan ada infeksi, harus diberikan antibiotik. Ya, antibiotiknya ngikutin saran dari medisnya aja. Dan jangan lupa berikan infus NaCl 0,9% 1 liter per 6 jam. Beri tambahan oralit untuk kehilangan cairan yang lebih banyak. Bila urinnya kuning atau pekat, tambahkan oralit 2 liter tiap 6 jam sehingga urinnya kembali normal. Ya.
hingga urin kembali normal. Nih lagi ya. Bowel obstruction. Bowel itu usus, obstruction itu hambatan, obstruksi. Penyumbatan dalam usus yang mencegah makanan, cairan ataupun sekresi pencernaan. Ya. Sekitar 75 kasus disebabkan oleh adesi, adanya jaringan parut di perut yang disebabkan oleh operasi yang dilakukan di masa lalu. Jadi kalau ada operasi yang sekiranya sambungannya kurang benar, dia juga akan menyumbat usus. Sisanya 25% kasus dari penyakit-penyakit yang di luar, ya. Sumbatan ini dia akan berbahaya karena ususnya bisa membengkak. Kemudian dia jadi pecah. Kalau sudah pecah akan terjadi infeksi pada rongga perut yang akhirnya akan mengancam jiwa, mengancam nyawa. Ya, jadi jangan sembarangan, ya. Tanda dan gejalanya bowel obstruction. Tanda dan gejalanya bowel obstruction. Nyeri perut, ya, di sekitar pusar. Sering datang dan pergi dengan kejang. Ada kadang-kadang suka ada kejang, kramnya banget-banget itu, sakit. Beberapa kasus nyerinya konstan atau tetap. Kalau nyerinya konstan itu berarti ada pencekekan atau strangulasi. Hernia yang mengalami pencekekan atau strangulasi. Gambarnya seperti ini, sebentar ya. Hernia yang ya pencekekan, strangulasi hernia. Bentuknya biar kamu paham kenapa dia bisa ngomongnya strangulasi pencekekan. Mana gambar sini? Nggak ada lagi. Aduh. Kok tak ada? Strangulasi itu jadi dia muter gitu. Gimana ya? Bahasanya sini nggak ada contohnya lagi kabel atau apalah. Hadir dok, saya dok Karolus. Mau ngapain? Di sini nggak ada gambarnya. Jadi kalau kamu paham ya, strangulasi itu jadi dia muter begini nih. Inilah pakai kabel nih. Ini ususnya turun, terus dia muter gini nih. Nah, itu namanya strangulasi. Ya, muter dia ususnya. Kalau udah strangulasi, terus dia nempel, namanya incarcerata. Tapi ya, yang penting kamu tahu strangulasi itu. Kenapa harus tahu? Karena kalau strangulasi itu nyerinya terus-terusan. Nggak yang hilang timbul. Nyerinya terus-terusan. Tidak yang hilang timbul. Ya, tadi saya mau kasih lihat kamu tentang wasir ya. Wasir. Kira-kira mungkin kayak beginilah sebentar ya. Wasir hernia mau begini.
Hernia, hernia sebentar. Oh, ini dia tadi. Ya. Nih, lihat nih. Ini hernia, ini lubang dubur ya. Kamu bisa ngebayangin nggak? Ini lubang dubur nih. Ya, ini lubang dubur ya, digedein kayak gini. Nah, terus ini masih ada benjolan itu, Dok. model benjolan kayak begini di samping kiri kanan. Itu dia masih grade 1 tanpa prolaps. Prolaps itu penurunan. Nah, ini namanya prolaps nih. Prolaps penurunan waktu Anda mengejan. Tapi ini masih bisa keluar masuk sendiri. Ya, masih bisa keluar masuk sendiri, masih bisa keluar, masih bisa masuk sendiri. Kalau yang ini dia bisa keluar, tapi kalau misalnya masuk itu agak nyeri ya, dan ini harus dimasukin pakai tangan. Tapi kalau yang ini sudah tidak bisa masuk, berarti dia sudah grade berapa? Grade 4. Ada grade 1, grade 2, grade 3. Berarti yang paling terakhir itu grade berapa? Grade 4. Ya. Dan tidak dapat didorong kembali secara manual. Ini bisa nih. Dorong kembali secara manual. Ini masih oke. Ini masih bisa naik turun sendiri. Yang ini cuman benjol doang. Paham ya? Paham nggak? Paham dok, paham dok. Paham, Dok. Paham, Dok. Gimana tadi? Nah, ini. Ya, ini hernia. Oke. Biar nggak lupa tadi. Ini appendix ya. Berikutnya apa yang harus dilakukan pada bowel obstruction? Nggak ada lagi. Cari saran medis. Tuh. Infus. Ya. Terus jangan berikan apa-apa lewat mulut. Nih. Udah, 3 itu aja kan. Cari saran medis untuk evakuasi, kasih infus. Ya, jangan berikan apa-apa lewat mulut, jangan berikan morfin. Ya, kalau dia memberikan morfin, kita bisa terkecoh dengan sakitnya dia. Ya, nanti dokter ngeliatnya, oh udah nggak sakit lagi, nggak perlu dioperasi. Padahal itu diberikan morfin. Tapi kalau mau diberikan morfin, konsultasi dulu dengan dokter. Paham ya? Ini udah di screenshot. Nah, tanda dan gejala appendicitis. Ya, appendicitis itu usus buntu. Nah, usus buntu catatannya seperti ini aja nih yang agak, ini dia. Nyeri di kanan bawah perut selalu tuh. Nyerinya semakin tajam. Ya. Normalnya dia tidak ada demam, tapi bila ada demam, bila ada demam, artinya sudah terjadi ruptur. Ya, ruptur itu berarti usus buntunya udah sobek, udah pecah dia. Pecah. Berarti usus buntunya sudah sobek, sudah pecah. Ya. Yang artinya di dalam tubuh akan terjadi infeksi dan harus segera ditangani. Screenshot sudah. Siap, sudah, Dok. Oke, berikutnya foodborne illness nanti di chapter berikutnya, kalau nggak salah chapter 23 ada tentang foodborne illness, diare ya, begitu juga dengan penyakitnya, disentri, diare saya nggak bahas di sini biar cepat selesai.
Berikutnya ini dia agak paling susah. Inflammatory bowel disease atau colitis. Bahasa Indonesianya penyakit peradangan usus. Di buku secara spesifik ditulis yang namanya penyakit peradangan usus itu ada 4 macam. 1, 2, 3, 4. Ya, kita lihat satu-satu. Colitis, kok cuma 3. Colitis, Crohn, usus antibiotik, iskemia. Oke, di buku cuma ditulis 3. Ulcerative colitis, Crohn disease, dan antibiotic associated colitis. Colitis yang disebabkan oleh yang berhubungan dengan antibiotik. Ya. Ini gimana caranya supaya kamu bisa paham nih. Tapi kayak gini nih sebenarnya terlalu apa ya? Terlalu jauh mungkin ya. Bahkan di buku IMGS sendiri ini kayaknya terlalu jauh. Tapi enggak sih kalau dilihat-lihat karena ini semua memang sering terjadi penyakit yang berhubungan dengan saluran cerna. Ya. Nah, paling kita coba melihat apa yang menjadi perbedaan pada tanda dan gejala dari 3 macam penyakit ini. Sign and symptom. What is the difference from the signs and symptom from the three of kind, ya, three of kind from the gastrointestinal disease, ya. What is ulcerative colitis? What is Crohn's disease? What is antibiotic associated colitis? Ya, yang bisa dilihat di sini paling mungkin ini nih, nyeri dan muntah kolik, nyeri perut. Muntah kolik, muntah pada saat perutnya tuh sakit banget, muntah kolik. Itu dia menunjukkan adanya obstruksi pada usus. Ya. Obstruksi pada usus. Nah, kalau udah begitu sebenarnya nggak bisa diapa-apain lagi. Cuman konsultasi sama dievakuasi. Udah, kalau dari kacamata kalian, dari segi dari kacamata taruna, apa ya, tenaga medis kayak Anda yang ada di atas kapal yang notabene bukan dokter ataupun paramedis, ya itu kalian nggak bisa berbuat apa-apa. Tapi sebaliknya kalau dia misalnya bukan Crohn disease, dia ulcerative colitis. Coba lihat apa nih tanda dan gejalanya. 2-3 kali BAB per hari. Biasanya ada lendir atau lendir bercampur darah. Ya. Sakit perut ringan dan tidak demam. Ya, tidak demam. Gejala yang lebih berat itu diare. 10-20 hari. Ini sebenarnya agak pusing nih. Kalau Anda mau mengetahui apakah dia diare atau ulcerative colitis. Nah, yang penting di sini adalah sebenarnya di sini yang penting pada saat diarenya itu loh. Mana ya? Diare. Oh, nanti. Sorry, diare nggak ada di sini. Adanya dia nanti di chapter 23. Minggu depan kita masuk chapter 23. Ya. Oke, lalu berikutnya ini adalah ulsus pepticum. Nggak usah. Ini GERD. Ya, GERD itu biasa dia asam lambungnya naik sampai ke jantung. Sehingga jantung tuh rasa berdebar, panas, dan lain sebagainya. Ya. Paling kalau emang udah GERD ataupun dia bukan GERD tapi dia berhubungan dengan lambung karena mah atau gimana biasanya dipakai si omeprazol 20 mg oral.
Ya, 1 kali 1 setiap malam. Sebenarnya batasannya boleh sampai 2. Ya, batasannya boleh sampai 2, tapi diusahakan 1 aja dulu. Nah, ini kan jika parah 2 kali 1/12 jam. Boleh 2 kali ya. Perhatikan. Dok, Hemoroid izin bertanya, Dok. tadi udah. Ya, silakan. Ya, Dok, saya izin bertanya, Dok. Ya, itu kan tadi untuk yang GERD itu dia kita berikan omeprazol, lalu di bawah itu paling terakhir hanya makan makanan yang tidak merangsang asam lambung. Contohnya apa, Dok? Makan makanan yang aman untuk dimakan sama penderita GERD ini. Makanan yang merangsang asam lambung adalah makanan yang asam, yang pedas, yang berminyak, yang pahit. Itu makanan yang merangsang asam lambung. Nah, yang tidak merangsang asam lambung berarti selain 4 ini. Berarti kalau makan ya jangan pedas, jangan asam, jangan terlalu berlemak, jangan pahit, dan lain sebagainya. Masakan apa yang pahit? Ya banyak. Kamu makan jengkol, makan pete itu kan pahit itu. Makan pare apa semua pahit itu. Ya. Kopi juga termasuk sebenarnya. Untuk yang bagian nggak kuat, masuk kopi itu sakit banget. Paham nggak? Siapa yang tanya tadi? Saya, Dok, Wilianus. Oke. Paham nggak, Wilianus? Siap, paham, Dok. Terima kasih, Dok. Berarti Oke. bagusnya itu yang ini ya, yang rebus-rebusan gitu, Dok, ya? Iya, memang tapi kalau GERD sebenarnya di sini kita ngomong GERD itu adalah stadium lanjutan dari orang yang sakit MAH, gitu loh. Jadi kalau orang sakit MAH dibiarkan jadi namanya GERD. Kenapa dibilang GERD? Karena kalau udah namanya GERD, dia sudah mempengaruhi sensasi rasa di dada. Kalau MAH nggak pernah sampai ke dada, cuma di sekitar perut aja, nggak naik dia sampai ke dada. Ya, oke, satu lagi sebentar. Ini ada bahasan yang bagus yang saya lupa. Ini dia. Upper bleeding dan lower bleeding. Jadi, mana ya? Perdarahan hebat dari saluran cerna, ya itu ada yang namanya upper bleeding dan lower bleeding. Screenshot nih, coba. Screenshot udah. Oke. Upper bleeding, muntah darah atau namanya hematemesis. Tinjanya warna hitam, lembab, bau, yang disebut dengan melena. Kalau lower bleeding, tinjanya warna merah kehitaman. Masih ada merahnya, hitamnya dikit. Kalau yang upper bleeding, warnanya hitam. Kenapa bisa berbeda? Karena yang upper bleeding itu dia asam lambungnya sudah merembes ke bawah. Ya. Apa yang harus dilakukan pada upper bleeding ini, pada lower bleeding ini? Pada upper bleeding ya, tentu saja take a pulse ya, hitung denyut nadi dan hitung tekanan darah atau tensinya. Ya, with the patient lying flat or then standing up. Dia tiduran atau berdiri ya. Cari kemungkinan adanya significant blood loss. Ya, cari ada nggak signifikan blood loss, kehilangan darah. Sudah saya bilang kehilangan darah gimana? Ya, nadinya naik, tensinya turun, menaik, menurun, yang itu ya, sudah. Terus lihat urin outputnya per jam berapa. Ya, sasarannya ini dia. Jadi memang kalau untuk upper bleeding mau pengobatan, Anda harus bisa pasang kateter, harus bisa pasang infus, dan harus ngitung urinnya. Berapa dia per jam, nyampe nggak ke 50. Terus caranya ngasih omeprazol juga beda-beda. Ya, 1x2 di hari pertama. Lainnya itu 1x1 di hari berikutnya. Kemudian ciprofloxacin 2x1. Muntah harus selalu dibersihkan. Tapi kalau saya
saya agak kurang menganjurkan ciprofloxacin karena ini agak kencang buat perut kita, terutama mungkin orang Asia. Saya nggak tahu kenapa orang sana kok demen banget tuh kenapa. Ya, kalau yang lower bleeding seperti ini, cara penanganannya, Anda dapat merawat pasien di atas kapal kalau satu, dia umurnya di bawah 40, arti stamina masih bagus. Dua, dia cuma sekali mengalami perdarahan, sekali aja. Tiga, denyut nadinya kurang dari 100. Empat, sistoliknya lebih dari 110. Ya, dan lain sebagainya. Ini penting. Oke, sampai sini ada pertanyaan, itu kayaknya 16 sampai situ aja, nggak usah banyak-banyak. Sampai sini ada pertanyaan? Sampai sini ada pertanyaan? Cukup jelas, Dok. Ya oke. Ya oke, kalau gitu terima kasih dan selamat. Tar dulu. Ini siapa ya si deputinya ya? Siapa namanya? Ajis, Ajuri. Siapa? Dari Dok. Daril dok, Daril sama Huraira. Oh, Daril ya udah. Daril, absennya jangan lupa ya, Daril. Daril. Tidur ya? Daril. 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 Siap, Dok. Absen jangan lupa ya. Siap, Dok, absen. Oke, terima kasih semuanya. Kopi. Ya, mohon maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.